Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Ramadhani dengan NIM O1A12145 dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalu. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Biokimia Farmasi. Adapun soal nomor 1 yaitu penjelasan istilah dari glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Selanjutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori dan energi. Selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Selanjutnya nomor 2. Proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Respirasi aerob terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis. Glikolisis merupakan proses pemecahan molekul C6 atau glukosa yang menjadi senyawa asam pirufat atau dikenal dengan rumus kimia C3. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Reaksi molekul asetil CoA yang kemudian menghasilkan oksalosetat dan asam sitrat. Dan yang selanjutnya yaitu transport elektron. Reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang akhirnya menghasilkan H2O energi berupa ATP. Respirasi aerob memerlukan oksigen. Proses yang terjadi dalam matriks mitokondria untuk memecah organik ke anorganik menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 36 ATP. Dan prosesnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Proses respirasi anaerob yaitu glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Di respirasi anaerob, hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen yaitu asam pirufat, asetaldehida yang selanjutnya membentuk asam laktat dan etanol. Respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dan prosesnya berlangsung dalam sitoplasma. Tujuannya yaitu untuk mengurangi senyawa organik menghasilkan energi dalam jumlah sedikit yaitu 2 ATP. Selanjutnya yaitu nomor 3, hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon atau 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA, jika sel tidak membutuhkan energi,
kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit jaringan adipose. Selanjutnya yaitu nomor 4, energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, sementara dari lipid 9 kilokalori. Pada orang dewasa, total kebutuhan energi rata-rata 39 kilokalori per kilogram pada pria dan 34 kilokalori per kilogram pada wanita. Sekitar 20 kilokalori per kilogram digunakan sebagai metabolisme basal yang diperlukan untuk mempertahankan integritas membran sel dan tugas lain yang memerlukan energi untuk membuat kita tetap hidup. Pada keadaan istirahat, pengeluaran kalori basal kira-kira sekitar 1,1 kilokalori per menit yang memerlukan sekitar 200-250 ml oksigen per menit pada seorang pria dengan berat badan 70 kg untuk oksidasi nutrien. Semakin meningkatnya tingkat aktivitas di atas keadaan basal, kebutuhan kalori dan oksigen semakin meningkat sebanding dengan pengeluaran energi yang dibutuhkan. Nilai kalori dari karbohidrat lemak berkisar 4,1 kilokalori per gram, 9,3 kilokalori per gram, dan 4,1 kilokalori per gram secara berurutan. Lemak mencakup sebagian besar dari tempat penyimpanan energi karena masanya yang lebih besar dan nilai kalori yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bentuk utama dari energi kimiawi yang disimpan dalam tubuh adalah lemak atau trigliserida. Tingginya densitas kalori dan sifat hidrofobik dari trigliserida memungkinkan penyimpanan energi yang efisien tanpa adanya akibat osmotik yang merugikan. Selanjutnya yaitu nomor 5. Penyakit yang terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Di sini saya mengambil penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Penyebab timbulnya penyakit ini yaitu berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, ras kulit hitam, Hispanic, Native American, dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun, kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Wanita dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut yang berlebihan, dan obesitas. Selanjutnya yaitu penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Dan cara pengobatannya yaitu perubahan pola hidup sehat dengan cara menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur, minimal 3 jam setiap minggu, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari atau berhenti merokok, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin, menjaga pola makan dan sering berolahraga agar diabetes kita tetap terkontrol. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.